Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazil. Kita akan mulai dari sini dengan hisab. Al-ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Muhammadiyah cabang Kuli ingkang kula hormati. Kanggo menika kita sareng bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kula bisa saged numpang wonten SMP Muhammadiyah Kuli. Dalam rangka menika ngaji bareng. Jika Allah satu tiba di BJM padahal mungkin sekarang kan. Ini insya Allah mungkin dia dalam itu diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengenai salam dari Nabi Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu yang terhormati, yang mengenai alhamdulillah kita menikah. Kalau dan benar boleh sejak terus pun terus kepala kawah, kurang tahun hampir 3 tahun ya. Alhamdulillah saya ketemu malih kali warga Muhammadiyah yang ada di Monggo Muhammadiyah menika kula besar. Muhammadiyah menika milik kita. Sanes milik pengurus daerah, sanes milik penyangga, milik kita semua. Monggo Muhammadiyah kita misalkan dipilih sebagai organisasi Islam yang akan memberikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi saya betul-betul insyaallah Kuli menika merupakan basis Muhammadiyah yang banyak sekali sami kalian Tugu, Gansari dan Batu itu merupakan basis Muhammadiyah yang ada di negara. Pramila betul-betul Muhammadiyah itu betul-betul kita gerakan sebab Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan Islam yang terus akan melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Ini beliau harus bangga dari Muhammadiyah ini. Jadi senang karena apa? Keluarga kami betul-betul ingin memperjuangkan Islam itu melalui sebuah organisasi yang dihadiri Allah. Sebab yang hidup itu kan organisasi yang ada. Nomornya dakwah, mesin termawar, boleh sakit yang boleh diwi boleh sakit. Nomornya mana pun ada dakwah menyebarkan agama. Bahasa ini jenengan bangun rumah yang boleh nenten organisasi itu ingin boleh sakit wujud rumah. Begitu juga RT, RW, desa itu tanpa organisasi boleh sakit terwujud. Pramila kita harus mengambil organisasi sebagai tempat wadah untuk berjuang, untuk berdakwah, menegakkan agamanya Allah. Makanya jelas di dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika jelas di situ ayat itu mengandung arti bahwa kita itu disuruh untuk berorganisasi. Walaupun ada ya yang memahami tafsir yang lain monggo. Tapi kalau Muhammadiyah itu sebagai sebuah motivasi yang diberikan Allah agar kita mau berorganisasi. Jadi kalau teknik organisasi ini tidak kita mantap kan. Jadi dengan berorganisasi seperti yang diharapkan oleh Allah, bahwa kita akan bisa mendidikan itu bisa melaksanakan amanah nahi
tanpa organisasi sulit dengan pilihan kemungkaran kita belum sulit. Nopo malih dino ngajak-ngajak. Niku sulit tanpa sebuah kekuatan sebuah organisasi pada itulah fungsinya daripada sebuah organisasi. Makanya ada yang mengatakan bagian nggak senang organisasi orang tinggi kan pada kita jamaah itu di organisasi, kita bangun masjid organisasi, kita di rumah tangga itu organisasi. Bapak selaku ketua rumah tangga atau kepala rumah tangga, ibunya wakil, anaknya anggota, itu sebuah organisasi. Makanya bapaknya kalau dia bisa memilih sebuah rumah tangga dari keluarga yang bahagia, itu juga sebuah organisasi, cuma kecil. Makanya Muhammadiyah itu mendirikan sebuah organisasi dalam rangka melaksanakan perintah Allah bahwa menurut Muhammadiyah dalam menjalankan. Makanya dia wonten wong sing kadang berorganisasi mereka memahami benten. Nah itu kan ngomong Islam semuanya betul, semua kan umat Islam. Tapi perlu ada sebuah organisasi yang khusus untuk yang mengambil makhluk bagaimana. Makanya memilih Muhammadiyah, NU, Persis itu dalam rangka untuk melaksanakan sebuah perintah Allah. Makanya berusaha ragu-ragu berorganisasi itu insya Allah kita akan mudah dakwah, kita akan mudah mewujudkan apa yang kita lakukan. Kemudian sedikit kalau sampaikan tentang masalah apa itu yang namanya tarjih dulu sebelum kita menjawab kepada hisab. Tapi kalau ini seperti kabari LPDM dalam materi dengan hisab siap, rupiah dan hisab kalau terangkan kembali. Puluhan tahun yang lalu sudah kalau pernah menyampaikan di masjid ini. Tarjih itu apa sih? Mengapa sih di dalam Muhammadiyah itu ada tarjih? Karena apa? Kita tahu bahwa di dalam ayat Al-Quran dan hadis itu banyak masalah-masalah yang harus dipilih dan ditetapkan sebagai sebuah hukum. Jadi tarjih itu mengumpulkan beberapa dasar hadis, ayat Al-Quran, pendapat ulama di dasar satu untuk menunjukkan sebuah jawaban sebuah hukum. Itu tarjih. Jadi mau milih Pak, makanya jenengan. Jadi tarjih itu kalau kita tahu sebenarnya ulama-ulama yang kumpul di situ dalam rangka untuk mewujudkan serta menetapkan sebuah hukum di dalam Islam. Dan terus buatan kayak kalau daerah itu yang punya hak untuk menetapkan adalah Muhammadiyah Pusat, Majelis Tarjih Ulama yang ahli di bidangnya. Kalau nanti yang namanya ikut kajian tarjih tingkat musyawarah, kalau itu mau sing paling bunuh diri. Pada waktu itu membahas tentang bagaimana hukumnya, yaitu bunga bank. Yang hadir itu seorang ulama-ulama, baik ahli hadis, ahli tafsir, ahli ekonomi, ahli perbankan, semua dengan membawa kitab masing-masing. Itu tidak hanya membahas teknikal Quran atau hanya membahas satu hadis saja. Semua hadis-hadis pendapat ulama kita dikumpulkan untuk ditarjih bagaimana hukumnya, itu yang namanya bunga bank. Ternyata sampai di situ belum ada jawaban yang pasti, karena di antara itu saling menguatkan pendapat yang masing-masing sehingga dikatakan akhirnya subhan. Kenapa? Kita tidak bisa lepas dari namanya bank dunia. Masih toh memiliki enten bank syariah. Ternyata bank dunia itu adalah bank konvensional. Kecuali kalau kita sudah puas sedunia bisa mendirikan bank Islam, baru kita bisa lepas daripada yang namanya sistem yaitu konvensional. Akhirnya dibutuhkan hukumnya adalah subhan. Subhan itu hati-hatian pakai. Makanya nek duit nek kalau gak terpaksa yo disimpen aja sing boten di bank, tapi nek terpaksa karena Pak Haji sendiri juga di bank, semua di bank. Makanya di situ di Muhammadiyah memutuskan adalah subhan, hukumnya yaitu bunga bank tersebut. Ini dari beberapa ahli yang masuk di sini. Ya, belum sampai mengatakan sebuah haram. Karena
kita belum mampu di dunia ini mendirikan bank dunia. Nanti kalau umat Islam bersatu, insya Allah kita bisa mengatakan bahwa bank Islam adalah haram, karena sistem konvensional itu sudah tidak ada lagi di dalam bank Islam. Ini itu salah satu adalah di dalam keputusan tarjih. Makanya di dalam tarjih menikah dengan pengurus Muhammadiyah nanti maupun cabang harus punya tarjih baik. Masa nggak punya? Dan ini yang nomor 3 ini yang harus dipunyai. Ini cabang harus punya, pengurus nanti harus punya. Belum nanti kalau jenengan ini tanya jawab tentang agama, kalau beli buku tanya jawab agama Islam mulai 1 sampai 8. Insya Allah sampaikan kepada jamaah. Saya sendiri ngaji tentang itu mulai buku 1 sampai sekarang belum sampai 15. Tiap malam minggu kalau isi tentang masalah tanya jawab itu seneng jamaah mereka. Alhamdulillah. Itu sedikit masalah tarjih. Kemudian tarjih di dalam memutuskan sebuah hukum setelah dipilih dari beberapa kitab itu nanti jadikan satu hadis-hadis tersebut satu masalah, kemudian di situ baru kemudian ditafsirkan oleh Muhammadiyah dengan cara yang pertama. Muhammadiyah membuatkan terjadi dengan sistem adalah yang berbayani. Bayani itu mengumpulkan beberapa hadis. Satu masalah ternyata hadisnya banyak sekali. Contohnya ruqyah. Ruqyah itu tidak hanya satu loh, itu puluhan tentang masalah ruqyah. Belum bisa, belum yang lain. Nanti saya terangkan. Itu di dalam Muhammadiyah dalam memutuskan di dalam tarjih. Yang kedua, bayan itu apa? Kumpulan daripada ayat Al-Quran, hadis, kemudian pendapat ulama, kitab-kitab ulama salaf dan sebagainya dikumpulkan, diambillah sebuah hukum. Yang kedua adalah dengan sistem burhani. Burhani itu sudah mencakup masalah hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Secara Inggris contohnya nanti jenengan kalau ingin melihat waktu subuh, bahwa waktu subuh itu ada pada fajar. Terbit fajar itu kapan? Baru masuk yang namanya burhani. Burhani meneliti keadaan matahari. Kemudian baru yang terakhir irfani adalah merupakan hubungannya dengan hati nurani sebuah hukum tersebut. Contohnya masalah yaitu sosial, masalah bencana dan sebagainya. Inilah Muhammadiyah dalam menentukan sebuah hukum. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa dalil itu ada dua. Dalil nakli dan dalil akli. Nakli jelas qot'i. Apa itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah? Itu jelas qot'i. Wis boten saged dibatalake yang bantah itu ya wis ora. Wis bae ya. Kalau mengatakan Al-Quran doli, hadis Rasulullah yang sahih doli itu sudah perlu dilakukan lagi yang rokok. Nggih, sudah liberal. Quran hadis adalah qot'i. Dalil nakli. Sedangkan pendapat ulama, tafsir dan keterangan dari ulama adalah dhanni. Ini yang harus kita pahami. Oke, jangan sampai dengan salah seakan-akan pendapat ulama pasti betul, jangan. Karena itu doni kata betulnya kata meleset tapi sudah berani istihad pahalanya sah. Contoh dalam Al-Quran, banyak orang mengatakan layak musuh ilang doa. Orang oleh nyentuh Al-Quran nek orang suci. Itu banyak pendapat. Ini yang harus kita pahami. Makanya di situ, ya, akhirnya muncul pendapat. Sebagian mengatakan, wis untuk nyekel Al-Quran nek gak butuh laleh. Contoh. Tapi kalau Muhammadiyah, pemahaman apa di situ? Bahwa di situ bahwa menyentuh Al-Quran adalah hubungannya dengan sekian hati. Manusia tidak akan tersentuh isinya Al-Quran kalau hatinya kok. Itu pemahaman. Jadi antara yang satu yang dua adalah beda di dalam pemahaman. Ayat saja, satu ayat saja. Inilah yang dikatakan doni sebuah pendapat. Makanya jangan merasa paling benar. Kita sama-sama mencari kebenaran. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita merasa yang benar hanya Al-Quran dan segala sesuatu.
Kita mengartikan saja dolim juga. Kalau artinya kita sendiri lah, kita nggak tahu apa yang diharapkan oleh Rasulullah. Makanya itu dolim. Tapi kalau hadis Al-Quran yang dari Rasul itu pasti kok. Akhirnya tafsir mereka sifatnya dolim. Makanya ada tafsir Al-Asar, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Marawi dan sebagainya. Itu dalam rangka mencari kebenaran ayat itu yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini yang makanya dengan lihat mazhab juga beda. Dalam sebuah hukum ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki. Itu semua beda. Karena itu sifatnya nggak berani di antara macam-macam ini yang paling benar. Makanya itulah dengan melihat seperti itulah Muhammadiyah mengumpulkan dari doni-doni itu supaya betul-betul bisa mendekati sebuah kebenaran dan muncullah kita jadi mengumpulkan pendapat-pendapat sehingga muncullah di dalam mengumpulkan sebuah minggu. Makanya disitulah pentingnya kita jenengan contoh ngaji, contoh jenengan ngaji Bukhari Muslim. Nek kita lafati secara lafaz itu kadang ada masalah yang bingung kita pahami. Banyak. Tapi kita harus kembali bahwa di situ harus ada pemahaman ilmu yang lain untuk memahami sebuah hadis tersebut. Kalau hanya lafaz saja bisa bermacam-macam penafsiran. Inilah fungsinya majelis taklim. Makanya mengumpulkan pendapat sehingga disitulah muncul itu pendapat yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat ulama. Ini puncak masalah bisa titik masalah di Indonesia tarjeh sehingga dengan nggak bingung apa sih tarjeh. Jadi tarjeh ini adalah kumpulan dari kitab-kitab, kumpulan dari pendapat ulama dan sebagainya masuk di dalam tarjeh. Jadi dengan bisa tak memahami tarjeh dengan tingkatan itu suara karo wis waca kitab bermacam-macam di kitab bermacam-macam kitab hadis maupun tafsir maupun pendapat-pendapat ulama. Ini terus itu merupakan yaitu tarjeh yang harus kita pahami. Kemudian kita hubungkan dengan khusus masalah apa itu Islam, apa itu ruqyah. Ini perlu kita pahami bahwa di dalam ayat Al-Quran bisa dulu seperti yang diterangkan oleh Allah surat Yunus itu banyak ayat tentang masalah hisab. Ada di dalam surat Rahman juga ada, kemudian dalam surat Yasin juga ada. Itu namanya ayat-ayat qauliyah. Jadi kita itu ada kekurangannya enggak pernah memahami serta mengkaji ayat-ayat qauliyah. Yang sering kita kaji ayat tentang masalah tauhid, tentang masalah ibadah. Ayat-ayat qauliyah ini yang harus betul-betul kita kaji. Ayat yang hubungannya dengan penciptaan Allah, baik matahari, bumi maupun alam. Ini yang kadang kita itu sendiri kurang begitu memahami tentang ayat-ayat qauliyah. Padahal itu merupakan sebagai bentuk penciptaan Allah yang harus kita pikirkan. Seperti digambarkan Allah dalam surat Yunus, salah satunya adalah "Walladzi ja'ala syamsa diya wal qamara nuran." Dialah Allah yang telah menjadikan matahari dia itu bersinar. Matahari itu bersinar, sanes bercahaya, niki itu sampai salah. Makanya orang kalau menamakan jeneng anak Nur Samsi itu aslinya nih buat kurang begitu cocok. Nur itu cahaya Samsun, jadi cahaya di matahari seharusnya adalah dia Samsun. Karena matahari itu adalah bersinar. Baru kemudian yang namanya wal qamara nur. Qamar bulan nur bercahaya. Kalau nur qamar nur atau nur qamariyah nur. Tapi kalau nur samsul itu yang perlu dipertanyakan makhluk yang kadang-kadang tahu. Dan dia itu bersinar, kemudian yang nur adalah bercahaya. Jadi yang namanya matahari itu bersinar. Apa yang disinari adalah bumi
bulan itu disinari oleh matahari. Mengapa bulan itu kelihatannya ada, kalau malam kelihatan? Itu kenapa? Disinari oleh matahari. Disinari oleh matahari. Kalau siang matahari menyinari bumi. Makanya gantian, tadi makanya nanti ada gambar itu, jadi terus berputar. Sewaktu-waktu matahari itu menyinari bulan, pada waktu malam hari, kemudian pada siang hari menyinari bumi. Makanya terjadilah di situ ada malam, ada siang. Ini dengan kelihatan bulan begitu indahnya. Karena pada malam hari akan kelihatan. Sementara bumi dalam kondisi adalah gelap karena matahari sedang menyinari bumi. Ini. Waktu dalam manazil. Jadi Allah itu menentukan jalan-jalannya atau relnya yang paling benar. Waktu dalam manazil itu ada rel matahari dan bulan. Jadi matahari bulan mereka dikasih jalan khusus oleh Allah. Jadi menurut sembarangan awis bukan sembarangan ini terjadi kiamat pasti. Semua bintang, baik bumi, matahari dan bintang-bintangnya kalau nggak dikasih jalan oleh Allah itu pasti tabrakan. Kalau tabrakan itu adalah yang namanya kiamat. Makanya nanti terjadi kiamat itu setelah diteliti itu karena sudah keluar dari badan itu. Allah ini terjadilah sebuah yang mantap apabila hasil Allah. Jadi sudah rusak. Kondisi bumi juga kan semua alam itu sudah rusak. Itu menurut penelitian, menurut meminta kejadian Allah kita kembalikan kepada Allah. Tujuannya apa sih? Setelah Allah itu menentukan matahari bulan kemudian berbeda sesuai dengan jalannya masing-masing adalah lita'alamu adada sinina wal hisab, untuk mengetahui bilangan tahun dan bilangan waktu. Nah inilah. Jadi ternyata matahari itu ada dalam rangka untuk menentukan waktu apa waktu sholat. Waktu apa? Waktu gerhana. Nah, kita kalau kadang nggak tahu, ya matahari yang ini kau. Ternyata Allah itu menciptakan itu untuk menentukan waktu sholat. Kalau dulu, ya, zaman dulu itu karena nggak ada hitungan, cukup tongkat diletakkan di depan masjid. Oh bayangan itu dalam masjid itu bayangan sekian itu sudah masuk dulu, bayangan sekian masuk dalam itu seperti itu. Kemudian kita berpikir bagaimana kondisi itu, masalah bingung kan? Kan bayangan tidak ada. Padahal dalam hal itu kan bayangan saja. Kemudian karena dari ayat Al-Quran sudah diterangkan bahwa itu adalah menunjukkan matahari adalah waktu untuk menentukan waktu sholat dan waktu gerhana dihitung supaya masyarakat itu manusia tidak bingung dalam melaksanakan sebuah ibadah. Muncullah yaitu dalam rangka untuk kita alam berdasar. Jadi perputaran jalan itu dihitung bisa ya. Karena Allah sudah menentukan jalannya beredarnya masuk per detik sampai dihitung. Itulah kehebatan Allah. Makanya kita harus betul-betul memahami itu. Matahari yang tiap hari kita manfaatkan betul-betul, kita tak pernah memperhatikan perjalanannya. Paling menempuh, saya ingin wis tutup tengah-tengah wis waktunya. Oh wis waktunya berjalan terus setiap hari matahari. Begitu juga bumi dan begitu juga bulan. Tapi saling mengitari. Bumi dan bulan mengitari matahari juga. Jadi betul menang wah. Kelihatannya kan kita ini loh, kelihatannya kan menang gitu, katanya menang gitu. Padahal kita mampu. Nah, ini detik-detik Allah wis bingung, pengelindu yang udah melayu kabeh. Itu lindu, dari tadi didek. Wah, itu betul sangat bayangkan. Umpamanya bumi putarannya oleh Allah stop, udah. Kita tidak bisa apa-apa.
langsung malik si wison dan berkata itu karena putaran yang diberikan Allah sehingga kita tidak terasa kalau ini berputar. Itulah berjalan sesuai dengan yaitu jalannya masing-masing. Jadi itu setelah diperhatikan matahari itu untuk menentukan waktu sholat, kapan duhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya, kapan subuh. Kita mudah untuk melaksanakan sholat tidak ujung. Baikkan pemain nggak ada ilmu tentang itu, yo balik jangan di kayak di masjid, luai tongkat diinjekno, wis bayangannya bisa piro gitu. Memang dalam hadis seperti itu, tapi perlu pemahaman kita. Oh bayangan segini kira-kira matahari berapa derajat ternyata bisa dihitung. Bayangan segini kira-kira itulah munculnya yang namanya jadwal sholat. Sehingga jangan nggak bingung, sehingga muncullah jadwal sholat dihitung matahari berjalan di manjilannya manjilah matahari. Itu maknanya. Termasuk pada waktu penentuan yaitu gerhana matahari yang kemarin ya itu terjadi gerhana matahari kita bisa melihat daerah sini cuma hanya dilewati saja. Untuk yang daerah Jaya itu penuh total itu matahari total. Itu matahari kenapa terjadi seperti itu? Saya ceritakan. Jadi yang namanya bulan matahari sewaktu itu sudah disebut habis. Kalau gerhana bulan, mengapa terjadi gerhana bulan? Karena antara matahari, bumi, bulan. Jadi matahari itu mau menyinari tertutup oleh bulan. Akhirnya terjadilah gerhana matahari. Jadi matahari mau menyinari bumi ditutup oleh kata satu garis. Itu terjadi gerhana. Jadi ngoten nek gerhana itu di pangan. Karena Pak Allah belum punya ilmu seperti itu. Pangan butuh sehingga kuat dipuluhi itu jangan kulo wis lesu-lesu yo nekno wit-wit dituluhi. Akhirnya muncullah pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Sembuhan itu ya bro. Jadi terjadinya itu gerhana matahari terjadi pada waktu matahari mau menyinari bumi terhalang oleh bulan sehingga tidak bisa. Akhirnya terjadilah gerhana. Seharusnya siang hari terang, akhirnya berteng. Kalau itu total, kalau hanya separuh biasanya masih separuh. Begitu sebaliknya apabila gerhana bulan matahari mau menyinari bulan ditutupi oleh bumi. Inilah terjadi gerhana dan itu suatu waktu akan terjadi apabila dalam satu itu. Benar. Sehingga kita digunakan untuk sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ini makanya di sini baru kita bisa melaksanakan sholat sunnah dan yang berkos. Ini nyapok dina ini kok moro-moro matahari petang. Padahal ya orang mendung. Ternyata terjadilah gerhana. Kita kan tidak bingung. Tapi kalau sudah jauh-jauh ini rencananya tanggal sekian akan terjadi gerhana bulan matahari. Ayo jamaah kita siapkan untuk sholat gerhana. Mudah kita akhirnya untuk melaksanakan sebuah sholat sunnah. Termasuk sholat wajib tadi rupanya di waktu sholat. Jadi tujuannya adalah mempermudah kita untuk yaitu menentukan memulai sebuah ibadah. Itu metode. Hisab dan rukyah adalah sebuah metode. Jangan sampai salah memahami itu sebuah ibadah atau salah. Metode cara. Allah menentukan hisab di situ program adalah supaya manusia mau berpikir melalui metode cara menentukan, yaitu bagaimana posisi itu muncullah ilmu di hisab. Rukyah
adalah metode cara yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman tersebut. Bicaranya masyarakat ini jamaahku, umatku bisa melakukan Rasulullah cara yang paling mudah pada waktu dengan rupiah. Rupiah bilang bukan dengan alat atau sebuah yaitu ilmu berkopi. Mengapa terjadi demikian kata Rasulullah? Tanya oleh sahabat, umatmu tidak bisa mengikut dan tidak bisa kata Rasulullah. Hadis itu setelah diteliti adalah penyakilan. Bilang itu adalah pengecualian pada waktu itu setelah muncullah orang-orang pintar, umat Israel yang pintar, akhirnya muncullah metode yang lain, yang ilmi. Hisab itu dan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kemudian orang yang melaksanakan yang ini buatan enten hisab ini gitu. Sebetulnya adalah antara gabungan hisab dan rupiah. Gitu. Jadi melihat memahami seperti tadi kan berjawab. Jadi melihat peredaran matahari itu adalah rupiah. Akhirnya ketemulah waktu sholat. Awal itu juga demikian. Mengapa Rasulullah pada zaman tersebut tidak menggunakan cara umat saya dulu? Sehingga seperti yang jenengan lihat, jadi pada waktu itu Rasulullah itu seperti kita. Maunya pokoknya ketok bulan itu mulai. Dan kita kalau seperti itu ketinggalan karena apa? Pada waktu itu memang zaman Rasulullah belum ada sebuah ilmu. Setelah diteliti ternyata bisa muncul. Hitung zaman Rasulullah menikah dengan Indonesia pada zaman Rasulullah itu tinggi bulan seberapa ternyata bisa dihitung. Zaman Rasulullah tinggi bulan rata-rata yang bisa dilihat bulannya 16 derajat itu sudah 2 hari dari awal dari. Karena ikhtiar Rasulullah yakin itu betul karena izinnya Rasulullah. Yeah. Tapi setelah perkembangan zaman Rasulullah mengatakan umatnya masih bodoh, umpamanya Rasulullah pada waktu sudah muncul umatnya yang pintar-pintar, hitunglah. Karena pada waktu umatnya tidak ada yang bisa mengikuti. Tapi Rasulullah termasuk Nabi yang berizin Rasul kita. Karena habis iso nonton hari raya itu sama libur lah dulu Rasulullah. Umatnya bodoh tapi Rasulullah Nabi kita betul-betul yang sudah paham tentang perbedaan karena kita tahu bahwa Rasulullah sudah bisa menghitung. Hari raya itu ukur bulan setiap ada 29 bulan baru 30. Makanya kita katakan kita 29 ada 30. Itu masalah ini. Kemudian di situ dikatakan oleh Rasulullah bahwa umatnya adalah dalam kondisi ummi. Mengapa ummi? Karena pada waktu itu perkembangan ilmu pengetahuan belum muncul. Baru muncullah zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sudah mulai merintis yang namanya kalender. Zaman Umar bin Khattab. Tapi belum menentukan masalah awal bulan, masih kalender yang sifatnya adalah penghitungan untuk peredaran saja. Jadi belum bisa menentukan karena butuh sebuah alat belum ditemukan sebuah ini. Makanya sumur itu jadi wa akhir jadi. Ilmu itu dalam hadis Rasulullah. Dan masih banyak hadis tentang itu jumlahnya puluhan. Puasalah melihat bulan, berbukalah melihat bulan. Jika mendung, makanya pas itulah atau sempurnalah 30 hari bulan Syawal. Kata-kata fakdulah ini menjadi pada ruya itu melihat secara langsung. Jangan Rasulullah melihat bagaimana posisi bulan. Rasulullah dilapori oleh sahabatnya, Rasulullah daerah Sam sana sudah kelihatan bulan puasa. Datang lagi sahabat daerah sana belum, jangan puasa. Itu zaman Rasulullah sudah terjadi perbedaan seperti itu. Jadi rukyah mereka hanya sebatas wilayah
yang kelihatan baru bisa melaksanakan sebuah puasa jam. Nah ini makanya dengan rukyah dengan berair, seharusnya burung ketok ojo kondisi. Terus ketinggalan Pak. Dari Muhammadiyah di sini, pemerintah di sini, Arab di sini, ini ketok. Ya, itu kalau kita menggunakan rukyah secara air, secara murni. Tapi kalau ilmu baru nanti bisa untuk disampaikan dengan yang namanya ini. Itulah rukyah. Jadi rukyah yang mulia dan itu butuh ilmu hisab. Sekali lagi butuh ilmu hisab. Orang rukyah itu nggak semena-mena pokoknya kan diulang tidak bisa. Harus tahu jam kapan matahari tenggelam, harus tahu jam kapan yaitu istimewa terjadi, dan harus tahu posisi bulan posisinya di mana. Dan itu dengan cara hisab. Jadi jangan apa kok aku saya tak perlu rukyah yang di laut, nggak akan kelihatan Pak. Kecuali nek bulannya tinggi sekitar 2 hari atau 3 hari itu baru tinggi. Tapi jangan kalau mulai awal 1 derajat, 2 derajat, kalau dengan masalah ini lagi 7 derajat aja menggunakan sebuah alat. Baru kemudian berjalan besoknya baru dengan alat bisa dilihat, dan itu tidak bisa dilihat. Maksudnya sudah dimulai bahwa itu adalah merupakan tanggung jawab. Inilah ini mangke asal berhenti ngomong ini cepetan. Jadi yang namanya rukyah Mbak, rukyah itu melihat langsung tapi juga tetap menggunakan hitungan. Terus sering ikut Mas Ito, Muhammadiyah bijak di Kementerian Agama, Muhammadiyah yang melok lihat pernah di sana saya tadi mewakili kepala KWA, ternyata tidak bisa dilihat. Padahal pada posisi sudah sekitar 4 derajat. Itu di daerah Blitar, tapi mungkin daerah yang lain dengan alat bisa dilihat. Sehingga jangan sampai terjadi demikianlah. Akhirnya kita menggabungkan antara rukyah dan hisab sesuai dengan petunjuk ayat dan Rasulullah yang lebih dan betul, yaitu dengan hisab. Insya Allah tidak ada perbedaan. Kalau bahasanya sekarang hisab nanti hari raya tanggal sekian derajat, pasti mereka umpama bisa dilihat matahari dengan alat, pasti akan sama dengan hisab. Dan kalau sudah kelihatan wajib Pak itu bahasanya bahwa Muhammadiyah setelah dihitung ketemu 2 derajat, kemudian masih 1 derajat itu sudah kelihatan. Ayo hari raya harus seperti itu. Itu kan sudah lihat, kalau ada yang lihat itu harus disaksikan dan terus disuruh. Tapi kenyataannya kalau 1 derajat, kalau enggak dengan alat yang sangat canggih tidak bisa dilihat. Apalagi dengan mata telanjang, apalagi kondisi mata kayak kalau ini wis gawe kacamata. Wis. Makanya istilah kita beda dengan zamannya Rasulullah. Kondisi bumi sing api, cahaya sing terang. Nah kita saya wis jenengan itu derajat nek lautane pas mendung wis akan diri. Pasti nggih niku. Makanya kemudian yang namanya hisab Muhammadiyah menggunakan wujud bisa. Sedangkan NU menggunakan rukyah dan rukyah. Kemudian pemerintah sekarang menggunakan rukyah dengan 3 derajat. Inilah metode. Kita sudah berusaha Muhammadiyah melobi semua negara untuk menjadikan kalender global. Kalender global itu kalender Islam yang digunakan kanggo Islam sedunia. Ini mudah-mudahan nanti bisa segera terwujud. Ini alhamdulillah Muhammadiyah yang termasuk yang terdepan untuk mendukung kalender global, sehingga tidak akan terjadi yang namanya hari raya nanti akan terjadi kesepakatan sedunia. Kita mulai
awal bulan berapa derajat, itu nanti akan terjadi seperti itu. Ya, makanya sekarang metode sementara berbeda-beda, harus kita mengikuti aja karena sudah diprediksi. Insya Allah kemarin hari raya telah pas gerhana tanggal 15 dihitung pas hari raya ini kita. Bapak yang namanya gerhana boleh sakit dibohongi Pak, boleh sakit. Itu pasti posisi bulan pada posisi adalah di tengah-tengah. Pasti gerhana. Boleh gerhana terjadi di tanggal 12 itu benar, pasti di tanggal 15. Syarat di dalam untuk wujudillah pertama terjadi istimewa, kemudian istimewa terjadi sebelum maghrib, kemudian pada saat matahari terbenam. Ini jadi orang maunya harus tahu ini. Dihitung isi istimewa itu posisi. Istimewa itu pada waktu matahari bulan itu dalam posisi satu baris bergantian. Matahari tenggelam, bulan muncul. Istimewa itu pada waktu posisi satu baris. Satu baris. Ini. Jadi kan terus bumi, matahari dan bulan itu pada waktu bulan itu mau muncul, matahari tenggelam. Satu titik, satu garis itu namanya istimewa. Gantian. Muteri bumi itu gantian. Itu namanya istimewa. Wis bahasanya kalau matahari ini katanya saya muncul bulan. Itu terjadi setiap satu bulan sekali. Istimewa terjadi sebelum maghrib. Jadi itu terjadi sebelum maghrib. Yang ketiga pada saat matahari terbenam. Inilah baru bisa ya. Setelah ini kemudian Muhammadiyah kok sudah muncul pada waktu istimewa terjadi sebelum maghrib pada saat matahari terbenam. Pikiran derajat itu, sudah di atas ufuk 1 derajat. Berarti besok sudah mulai bulan itu Muhammadiyah namanya wujud bila bukan ingkar ru'yah. Nek ingkar ru'yah niku wis dikira-kira nanti bulan iso dilihat sekian derajat, sehingga pemerintah menaikkan 3 derajat kita tetap. Itu sing bingung Pak. Dhisik 2 derajat, saya sebagian bingung. Kemarin itu Pondok Pelosok ikut kita karena yakin dia itu sudah bulan sudah ada, sementara pondok yang lain tidak. Itu terjadi seperti itu. Salah kalau Muhammadiyah tidak. Pemerintah itu mengapa sih? Seharusnya pemerintah itu harus memfasilitasi itu organisasi untuk menyatukan sebuah kalender. Tapi malah menaikkan itulah perbedaan. Ya. Kami nggak terlalu banyak kenal pemerintah, cuma dia kenal menterinya lah, ya. Mudah-mudahan menteri yang kita itu bisa karena 3 derajat sehingga sering terjadi perbedaan. Makanya bila istilah kita beda lagi dengan pemerintah. Insya Allah dengan arah kita sama. Nek ini wis muncul pasti ngalah oleh dhuwur. Karena kita posisi di sebelah timur. Nek bisa anak ini dulu niku wis perlu dilakukan sih bener sih dulu. Niku. Kalau di sini sudah dilihat sudah muncul 1 derajat, pasti di atas sudah lebih dari 1 derajat. Makanya insya Allah kalau Muhammadiyah insya Allah hari raya nanti dengan alasan. Tapi pemerintah benar lagi. Betul sampai bingung mulai kalau pemerintah lebih besar. Masih kemarin ada isu orang saja kata ibu kata ibu doya ini. Jadi disinilah yang namanya terus bumi matahari itu bumi itu terus berputar mengitari matahari, matahari juga berputar di dalam mandilannya. Ini posisinya kan seperti ini. Ini pakai gambar karena kita semakin paham. Jadi kita kadang nggak berpikir bumi itu kadang bunyi, kadang awan kan itu. Ini yang harus kita perhatikan. Ini gambar bumi yang kena matahari.
Yang sini berarti malam. Ini. Jadi di sini yang sebenarnya gelap ini, ya, bumi ini yang tidak disinari oleh matahari, sementara yang terang ini yang disinari oleh matahari. Bumi kita itu seperti itu, ya, bulan kemudian disinari oleh matahari. Makanya kadang gelap, kadang sih, ya, itu kita normal. Tapi ada yang daerah kutub sana itu malah terbalik, ya, malah kadang siangnya lebih lama. Ada daerah yang sebelah kutub sana juga malah malamnya lebih lama. Kita untuk kode, jadi termasuk itu. Jadi poso juga enak. Itu lesin awannya lebih akeh, padahal poso itu tantangan gitu. Jadi beginilah posisi matahari, bumi mengitari matahari, terus menengok bulan juga mengitari bumi, matahari juga berputar. Saya dengan bilangnya. Lah pada waktu itu ya Pak, jadi posisinya matahari, bulan dan bumi ini nanti kalau pas posisinya matahari, bulan itu posisinya di sampingnya matahari, itu nanti akan terjadi yang namanya gerhana matahari. Akhirnya menyinari matahari, bulan tertutup. Begitu saja sebaliknya. Jadi yang kita rasakan bumi ini adalah berputar mengitari matahari. Kayak lebih sih, mau yo menang air, kelihatannya, tapi aslinya seperti itu. Jadi contoh rumput-rumput sama dengan yo bingung naik goreng. Nah, inilah bumi. Bumi kemudian matahari, kemudian bulan juga berputar. Nah, ini dengan perhatikan posisinya di sini. Jadi di sini dikatakan oleh Allah ya selalu nakal ahillah dia bahwa dibelinasi berhaj. Jadi di sini bumi itu terus berputar, bulan terus mengelilingi bumi. Ini terus berputar terus sampai kapan posisinya bulan itu penuh, yaitu biasanya di tanggal 15. Jadi 13, 14, 15. Di mana di situ kita dianjurkan untuk puasa yaumul bid. Nah, jadi di sini ini full, dan posisinya nanti bulan baru itu ada di sini. Itu pergantian sejajar, ini namanya istimewa. Ini matahari ini niki baru bulan akan muncul. Inilah akhirnya muncul namanya hilal. Tinggal berapa derajat dari sini. Terus begitu jalan balik terus seperti itu. Itulah perjalanan. Nah ini akhirnya bisa dihitung dengan menggunakan ilmu ini untuk menentukan kapan awal daripada bulan Komariah. Mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah. Kalau pengen itu bulan ikan poso dong. Seharusnya itu rukyahnya itu setiap tahun. Kapan awal daripada Muharram, kapan akhir Muharram, baru kemudian bisa menghitung bulan selanjutnya. Begitu juga sampai akhir daripada Dzulhijjah. Begitu. Dihitung terus kita tahu posisi kapan ini umur bulan 29, ada bulan yang umurnya 30 seperti ajaran Rasulullah banyak menyebut itu tanggal 29 jumlahnya 30 jarak. Inilah yang menjadikan akhirnya setiap awal daripada bulan sabit ini yang nanti sebagai awal daripada kita merasakan sebuah ibadah. Minggu hitungan yang realitas betul-betul terbukti peredaran bumi yang kita nikmati sesuai dengan ayat Al-Quran.
Ternyata Allah itu menciptakan bulan untuk menentukan kapan awal daripada bulan. Makanya ada dua metodologi, ada metode hisab, ada metode ruqyah. Ruqyah sendiri murni juga soleh dan dibagi kali ini. Dua-duanya. Oke, yang Muhammadiyah sekarang masuk ke ruqyah alat. Jadi punya alat yang sangat canggih. Oh, tanggal sekian juga bisa dikekel bahasanya seperti itu. Dalam menentukan. Jadi mudah-mudahan nanti terwujudlah yang namanya kalender berbeda. Cuma Indonesia yang sepakat masih satu. Dua dari kita dan Persis. Yang lain masih isi angin. Sementara Turki sudah siap, Mekah sudah siap, itu. Jadi negara Islam sudah 75% siap untuk melaksanakan atau setuju dengan adanya kalender. Itu saya isi orang ini. Nah, jadi yang namanya untuk menentukan awal bulan ada menggunakan ruqyah, ada menggunakan hisab sama harus saling mendukung, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, di sini cara ruqyah saya katakan di sini. Ini saya dulu ya dihitung, dihitung ketemu nanti bulan bagian barat ini posisinya seberapa derajat, kemudian posisinya sebelah utara sedikit atau sebelah selatan, baru nanti bisa di ruqyah. Ya, itu caranya meruqyah, tapi harus dihitung ujung-ujungnya gitu saja. Tapi Muhammadiyah dengan hisab itu sudah hasilnya sama dengan langsung di ruqyah. Makanya wujud hilal itu sudah wujud, bukan nampaknya di hilal. Ini yang harus kita pahami. Wujud. Nah ini nanti gak boleh disemayani, Pak. Bahasanya sesuai sudah mulai tinggi terus karena berputar. Makanya jenengan lihat, wes jenengan tertugas. Pernah Muhammadiyah itu berusaha untuk benar nggak sih hitungan ini? Hari ini hari raya dihitung mundur pas tanggal 15 itu ternyata betul, yaitu pas tanggal 15 tanggal 1 itu cara membuktikan betul hitungan itu seperti itu. Tapi dengan mundur akhirnya ya akhirnya bulan itu buat ternyata posisi dan buat ternyata bulan Islam itu somolikur dan nah ini kalender biasa mereka kalender Masehi di wonten sing umur 22 Februari. Niki jenengan nek cara mulyah itu karena seperti ini. Jadi langsung melihat dengan hitungan hisab dulu. Itu cara mulyah. Insyaallah kalau Muhammadiyah bisa insyaallah hasilnya sama dengan ruqyah dengan bikin. Niki akhir bulan, akhir bulan nanti bulan itu akan turun kemudian menjelang. Ya, jadi posisi bulan baru itu nanti akan muncul. Saya lihatkan bulan yang betul-betul ini mendapatkan untuk peredaran posisi kita itu seperti ini. Jadi planet bumi dan sebagainya, dengan harus percaya. Ya, kecuali nggak kosong. Padahal kita itu banyak planet-planet yang seperti bumi yang sama-sama juga beredar sesuai dengan manjilah-manjilah. Mungkin ini pelajaran di sekolah dia. Ini semua berjalan sudah diatur oleh Allah. Dan ini bis melakukan nggak sesuai kalau lingkaran itu bertabrakan, Dan inilah posisi bulan pada waktu bulan, yaitu kena pada waktu di situ posisi bulan di posisi awal setengah ini pada waktu posisi yaitu di sebelah utara. Jadi kadang posisinya seperti ini, Pak. Tapi tidak terkurang dengan terbang. Sampai salah ya. Jadi bulan sampai itu tidak terkurang pasti rumah atau miring. Makanya pernah terjadi. Ini itu di Tanjung Pondok pada waktu itu
Muhammadiyah sudah menentukan hari ini hari raya. Kemudian salah satu teman kita organisasi yang lain itu meruya, ya. Padahal di situ jelas-jelas kalau dengan mata telanjang tidak bisa karena masih belajar atau satu. Tapi Muhammadiyah sudah berani, kayak gitu. Nah kemudian pada waktu itu kok sudah ada yang menentukan, Pak itu saya melihat berani disumpah. Setelah itu ditanya oleh dari Muhammadiyah, kok bisa melihat? Sekarang saya tanya posisi bulan bagaimana? Turun sudah ditawarkan. Itu kan tidak berani disumpah. Karena kepingin bahwa kalau Muhammadiyah akhirnya sampai seperti ini. Itu pernah. Itu kan dia umurnya tinggi kan. Jadi begitu sulitnya melihat seperti ini. Jadi yang namanya hilal itu begitu sulit sekali. Ini saja posisinya, ini sudah kalau sudah nampak seperti ini, sudah kelihatan seperti ini. Ini biasanya di atas 10 derajat, sudah 2 harian. Ini boleh ini. Tapi kalau masih 1 derajat itu jenitis kok. Setelah itu hilang. Itu sulitnya seperti itu untuk menentukan kita kalau langsung menggunakan mata telanjang untuk yang hari pertama tidak bisa. Kemudian hari ketiga itu baru bisa dengan mata telanjang. Akhirnya sering kita melihat seperti ini. Ini biasanya hari ketiga, Syawal ketiga. Itu baru akan muncul seperti itu, terus berjalan sampai segini saya ini terus seperti itu. Ini posisi yaitu 2 derajat posisi itu kalau wujud sudah wujud tinggi positif. Nah, mengapa dikatakan wujud? Ini kalau sudah posisi bulan seperti ini Pak. Tapi kalau masih di bawah ini, ya masih di bawahnya ini tidak bisa dikatakan wujud hilal. Jadi ini umum baru di atasnya ini baru berani masih tahu itu dengan mata bisa tidak bisa kita lihat. Ini sudah dikatakan wujud. Bulan itu sudah wujud. Ini wujud hilal dengan meruyah perlu paham ini. Jadi di sini matahari tenggelam baru muncul bulan. Ini saja kalau laut, dengan di pinggir laut kalau sini daerah sini untuk galak belum bisa dipakai karena terhalang oleh gunung. Daerah Serang, Blitar itu bisa dipakai. Jadi ternyata pada waktu matahari itu tenggelam langsung tertutup yang namanya air laut itu langsung menutup. Itu sulitnya kita berpikir. Padahal sudah terhitung jam saat ini posisi bulan sekian derajat, posisi matahari tenggelam jam sekian, hitung tenanan, dikekel tenanan. Ternyata pada waktu matahari mau tenggelam air laut langsung menutup. Makanya inilah perbedaan. Makanya apakah itu termasuk rumah yang dikatakan oleh Rasulullah? Ini kan enggak di Indonesia sulit sekali. Jadi pada waktu matahari tenggelam udah langsung air laut, karena kena sinar matahari tersebut. Jadi sudah nggak bisa dilihat lagi posisi bulan. Padahal beberapa menit matahari tenggelam baru muncul bulan. Itu sulitnya kita kalau melihat dengan alat seperti itu sulit. Nah kalau seperti ini kan bingung umat. Jadi begitu. Padahal matahari sudah bulan sudah wujud 4 derajat. Belum rakne. Akhirnya kita jawab ini si takbiran orang kata. Nah melihat seperti itu alhamdulillah orangnya jauh-jauh sudah bisa bingung jika umat kita tidak bingung untuk memberi sebuah norma untuk saat bingung. Jadi di sini hilang itu
ini rumput, baru kalau sudah seperti inilah, ini bisa dikatakan awal daripada subuh. Jadi piringan yang paling bawah itu sudah nyentuh. Ini ya, tuh. Jadi posisinya. Jadi matahari tenggelam, bulan muncul. Ini kalau masih 1 derajat dengan mata tidak bisa, tapi sudah muncul. Nah, ini yang dipahami oleh orang seperti itu. Nek ngenteni iki dukur ketok moto, ya 2 hari lagi. Oh, 2 hari aku tak boleh poso 2 hari. Itulah. Jadi metode hisab ini dalam rangka untuk mempermudah kita, karena semua metode cara bukan ibadah madhah, sekali lagi bukan ibadah madhah. Yang ibadah madhah adalah puasanya dan yang puasanya itu yang ibadah. Nah ini Muhammadiyah berubah aku bilang ingin membuktikan, akhirnya dilewangi turun ini, Pak. Ya ini alhamdulillah, jadi alat teknologi yang dia punya dihitung dulu sudah punya. Jadi sudah alat menghitung juga lengkap tuh, dalam rangka supaya kita kehati-hatian untuk memulai sebuah. Jadi ru'yah itu tidak hanya sekedar kita melihat dengan mata telanjang, tapi dialah kayak ini buang ini masalah. Tuh makanya Mama Dewi sekarang bisa nanti kenyataannya kalau memang bulan bisa dilihat dengan alat, ya pasti langsung mengawali bulan Allah. Tapi kenyataannya alat seperti ini juga sulit. Tapi berani sudah Jadi seperti inilah bentuk bulan dan matahari yang harus diteliti sehingga muncul yang namanya ilmu hisab. Jadi metode cara ini dulu pada waktu sebelum ada namanya ilmu dalam menentukan sholat, wis boleh bayang-bayang kayak ini. Itu dalam arti kan ada bayang asal punya bayang matahari. Ini hanya contoh saja gambar-gambar matahari, terus matahari tenggelam. Jadi wabah dengan lihat ini baru pada waktu ini mau tenggelam saja, air laut sudah menutupi, yaitu yang namanya bulan Oktober. Jadi saya kira peredaran matahari bulan yang saya terangkan tadi seperti ini. Jadi bumi matahari posisinya di bulan September. Ini terjadi Maret, makanya di sini antara Maret dan September ini posisi biasanya di situ posisi bulan pas di atas kita. Jadi ini yang namanya bulan. Posisi ini namanya umur. Nek mangke posisi sekitar bulan Juli itu nanti ini akan berputar sebelah sini, terus nanti akan sebelah sini lagi. Sekarang bulan apa? Mei, berarti nanti posisinya ini sudah masuk Juli, jadi hampir sebelah sini lagi. Ini Juli dan Desember. Jadi Mei ada sebelah sini lagi posisi ini bulan. Jadi putar lurus mulon itu bukan, jadi terus kadang sebelah utara posisi bulan itu dari matahari, kadang posisinya sebelah selatan. Kadang pas di atas kita itulah yang nanti posisi pas yaitu akhirat. Ya, jadi biasanya di bulan yaitu Juli tanggal berapa itu tanggal 24 itu nanti posisi bisa pas di atas yaitu kita, dan itu nanti bisa menentukan lagi kita nanti secara normal nanti
dengan sing mencintai tenang kiblatnya berusaha bingung itu bingung tinggal jam sekian tancapkan yang namanya ini tongkat itu arah kiblat itu posisi pas matahari di atas kaki. Nah, itu ada waktu tertentu gitu. Jadi berusaha itu bingung-bingung. Jadi pada waktu posisi matahari tenggelam, pada waktu ceria seperti ini, meruqyah di sini begitu sulitnya, ya. Jadi matahari tenggelam langsung tertutup yang namanya air laut. Jadi kita kata gunung, koyok dalai hilangnya. Jadi posisinya kalau Blitar itu di Pantai Serang itu bisa. Tapi pas posisinya sebelah utara itu juga sulit sudah tertutup yang namanya gunung. Makanya kemarin itu berkali-kali pada waktu melihat itu juga nggak berhasil karena sudah tinggi. Gitu. Kita saja untuk pengetahuan ini. Nah ini lepas matahari di atas, ini nanti bisa sebagai dasar untuk arah kiblat kita sholat. Sewaktu matahari di atas kan. Nanti tak woro-woro ngegruk, pas ini tolong mencintai si murung kiblatnya belum sesuai bab imam. Jadi kita sholat itu usahakan menghadapi kiblat. Kita berusaha. Tapi dia sekarang ada mulono, sholat dia gak sah, karena kita belum tahu. Kalau sudah tahu ya itu diluruskan. Soalnya boleh sudah jarang diluruskan ya pasal nabi. Insya Allah gitu. Sekarang alat banyak sekali untuk membantu. Jadi bumi kita seperti itu. Contoh bumi yang disinari oleh matahari. Ini puasa ekstrim nih, maksudnya daerah yang lebih lama mengalami siangnya. Tentu seperti ini Mbak, ini hitungan seperti itu tidak bisa. Jadi awal sawah seperti dulu. Ini untuk dilahirkan dulu ini seharusnya sampai tahun berapa kan gitu. Ini kemarin hitungan ini kita hari raya sudah ditentukan seperti ini mudah-mudah. Jadi nggak usah bingung-bingung. Jadi dihitung betul sehingga nanti 10 tahun yang akan datang kapan sih hari raya itu akan bisa kita lihat. Itulah fungsinya daripada kita menggunakan siapa rukyah dada itu saja. Makanya rukyah itu tidak bisa untuk 4 kali berbulan itu saja. Sebabnya dada, semua sebab dada. Itu saja. BK itu itu saja. Jadi musuh nyetain dada. Itulah kelemahan rukyah di situ. Makanya ternyata Rasulullah karena di situ ada dalam Al-Quran makanya bisa jadi tidak murni hanya rukyah saja. Makanya itulah kelemahan rukyah di situ. Jadi tidak bisa untuk membuat kalender global atau kalender hijri. Jadi sekali lagi yang namanya bulan produksi. Jadi pada waktu bulan kemudian matahari, bulan, matahari dan bumi itu dalam satu detik ini namanya produksi. Istimak. Jadi inilah kemudian ganti matahari yang berputar, akhirnya terjadilah yang namanya istimak. Jadi kalau naik tinggi nanti termohon,
berputar seperti ini, ya. Yang namanya bumi diputari oleh matahari dan bulan. Ini jelas, tanggal-tanggalnya ini sudah jelas. Makanya bisa dihitung, ya. Bulan purnama, ya, nanti terus naik. Jadi pada waktu di sini tanggal 1, di sini pada waktu hilal terus yang namanya bulan terus sampai terus balik lagi ini. Inilah. Jadi pas tanggal 15 ini terjadilah yang namanya bulan purnama. Nah pada tanggal-tanggal inilah kita disunahkan untuk puasa yaumul di monggo. Dalam puasa yaumul di bulan-bulan Dzulhijjah atau bulan-bulan Qamariyah. Dan yang tak ngerti kan biarkan. Bes kita kalau nggak ngerti kapan pertengahan bulan juga sulit. Kapan kita bisa memulai puasa sunnah. Nah, inilah pentingnya ternyata dengan Indonesia kita akan mudah untuk melaksanakan puasa sunnah. Gitu. Jadi bisa mengetahui. Ini contoh-contoh bulan-bulan mulai dari hilal sampai terakhir dari hilal yang terakhir. Jadi contoh-contoh seperti ini. Bulan itu ya terus sapi terus pas tanggal 15 buder baliknya lonjong. Nah akhirnya baliknya tanggal 10 sabitnya balik sabit lagi muncul terus setiap 1 bulan sekali. Ini bisa dihitung per detik posisi berapa derajat sudah bisa dihitung. Itulah ilmu Allah ternyata kalau kita memahami ayat Al-Quran ternyata seperti itu. Itulah fungsinya kita belajar itu ayat-ayat ini yang selama ini bayangan kita nggak pernah. Kalau yang itu orang pernah belajar, bumi itu jalan atau matahari itu beredar itu kadang-kadang nggak begitu sama sekali. Tahu-tahu ya sebenarnya saya diawat isu ini. Terus ini, nah, jadi gerhana yang saya terangkan tadi, gerhana bulan apabila matahari mau menyinari bumi tertutup oleh bumi. Matahari mau menyinari bulan tertutup oleh bumi. Ini namanya gerhana bulan. Begitu sebaliknya nanti kalau gerhana matahari itu terbalik. Ini posisinya di sini. Jadi bumi itu kalau disinari matahari itu ditutup oleh bulan, sehingga mentang kan Pak. Ini bedanya di situ. Jadi ini nanti balik ini Pak. Jadi pas posisi ini gerhana bulan posisinya begini. Ini matahari, ini bumi, ini bulan. Sehingga mau menyinari bulan di malam hari itu tidak bisa. Akhirnya tertutup. Nah nanti lain waktu sekian puluh tahun akan muncul di sini bulan. Nah, akhirnya mau matahari mau menyinari bumi tidak bisa pada siang hari. Nah inilah namanya gerhana matahari. Nah pada posisi inilah baru kita disuruh sholat gitu, atau sholat gerhana. Ini jadi seperti inilah keadaan alam kita di dalam ayat-ayat Allah. Terus begitu, oke? Jadi, terima kasih Pak Buni Asar, oke? Kita bisa nanti sedikit saya sampaikan bahwa untuk hari raya Idul Adha, penonton ya ini bahwa ini Indonesia Muhammadiyah sama edaran maklumat itu mungkin insyaallah kita melaksanakan yaitu hari raya Idul Kurban insyaallah bersama dengan saudara-saudara kita yang sedang berkumpul di Arafah dengan pemerintah insyaallah tidak insyaallah beda sebab belum sampai di data. Ibu mengatakan saking Allah bahwa ini dua kekurangan boleh nanti kabudan mengatakan nasrullah
wa bashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.